Untuk selanjutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Saya buka 2 termin. Termin pertama, saya persilakan untuk 2 orang penanya yang ingin menanyakan boleh angkat tangan, silakan. Ya baik, Bapak pakai pensi boleh maju ke depan Pak. Ya, sama belakangnya mas-mas yang pakai kotak-kotak. Ya silakan. Nanti di termin selanjutnya ya Mas. Sementara 2 penanya dulu. Panitia mohon bantuannya. Nah, kaitan dengan ini saya ingin tanya pertama, itu sampai sejauh mana sih kita itu diterangkan bahwa kolaborasi. Nah, ini saya lebih condong kolaborasi antar golongan agama dalam khususnya Islam. Di situ tertulis kolaborasi antar agama, berarti kan agama siapapun harus berkolaborasi. Yang saya tanyakan, satu, pengertian kolaborasi dan ada batas-batasnya gimana? Dalam arti sampai kolaborasi. Kolaborasi. Soalnya kadang-kadang ada yang salah tafsir juga, karena saya agama lain tidak boleh berjamaah dengan yang lain, walaupun itu mungkin adat istiadat atau tradisi budaya. Hanya itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat beliau Bapak Angga, luar biasa. Ya mohon maaf, ini kalau langsung dijawab. Bagus. Kita tampung dulu gitu Bapak. Kita tampung dulu. Baik, kalau selanjutnya pertanyaan yang kedua silakan Mas yang pakai baju kotak bisa ke depan. Nanti menghadapnya agak serong nih Mas. Silakan. Situ aja nggak Bapak? Monggo di situ aja nggak Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadidi dari Prodi 5 Manajemen Jakarta Lokal. Izin bertanya ke Bapak Dery. Dari materi yang sudah dijelaskan tentang moderasi beragama, bagaimana cara moderasi beragama dapat memperkuat persatuan dalam masyarakat multikultural seperti di Indonesia saat ini? Terima kasih. Baik, pertanyaan mulia buat Mas Maulana dari Prodi Mazawa semester 5, ya luar biasa sekali. Sementara 2 pertanyaan dulu nih, sahabat perdamaian. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri untuk pertanyaan yang pertama. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Agus tadi tentang sejauh mana kita harus berkolaborasi. Tadi sudah saya singgung bahwa kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan tokoh-tokoh agama, baik dengan tokoh masyarakat, baik dengan pegiat pendidikan, dan juga dengan media tentunya. Hal ini tentu harus kita memiliki pemahaman yang cukup sehingga tidak memasuki ranah tadi yang tentunya akan merusak daripada tatanan yang sudah ada. Selama kita berkolaborasi untuk hal-hal yang positif, maka kita tentu harus masuk di dalamnya, bisa masuk di dalamnya. Tetapi kalau berkolaborasi untuk hal-hal tadi yang berkaitan dengan ekstremisme dan juga tindakan radikal dan sebagainya, maka hal itu tentu tidak diizinkan baik oleh agama ataupun oleh negara. Nah, begitu juga dengan sisi-sisi lain yang bisa berkolaborasi. Kayak kita sekarang, yang paling biasa kita lakukan ketika terjadi di awal tahun atau ketika terjadi mungkin hari raya, ya kan? Kadang-kadang kita boleh berkolaborasi hanya sebatas untuk mensukseskan. Contoh di Banyumas sudah sangat bagus. Ketika kita umat Islam mengadakan hari raya Id contoh, maka biasanya dari saudara-saudara kita yang non-muslim menawarkan diri untuk mengamankan. Nah, ini kita boleh berkolaborasi untuk mensukseskan ini salah satunya.
Atau sebaliknya ketika saudara-saudara kita yang non-muslim mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaannya, biasanya untuk pengamanan dan untuk lain sebagainya biasanya melibatkan orang-orang muslim. Kemudian tadi yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita untuk memperkuat? Tadi sudah saya jelaskan pada saat pertanyaan pertama dengan kedua sebetulnya ada kaitannya. Jadi yang pertama adalah memoderasi diri kita tentang agama dan juga bagaimana cara kita juga memiliki literasi yang cukup di dalam beragama. Sehingga apa yang kita lakukan memiliki dasar yang cukup, dasar yang kuat. Sehingga nanti tidak berbenturan dengan aturan-aturan agama dan juga aturan-aturan negara. Bahkan kadang-kadang kita juga banyak mempertanyakan ketika terjadi kearifan lokal, kayak contoh ruatan laut dan lain sebagainya. Kadang-kadang dikaitkan, memang segala sesuatu itu kadang-kadang kita geret dalam masalah-masalah agama. Jadi hampir semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan memang pada dasarnya ada dalam ajaran agama. Cuma tinggal bagaimana kita memilah dan memilih mana kira-kira yang relevan bagi kita, yang bisa kita lakukan bersama, atau ini hanya khusus bagi kita yang melakukannya tanpa harus melibatkan yang lain. Saya tertarik, saya mengawali yang kedua dulu. Ini cukup jelas ya? Iya. Bagaimana moderasi beragama bisa apa tadi mewujud Memperkuat perdamaian. Jadi menurut perspektif moderasi beragama itu sangat concern, sangat peduli, sangat perhatian sekali pada ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok tadi itu, yang usul. Moderasi beragama tidak terlalu fokus di wilayah furui, karena untuk menyikapi hal-hal yang ikhtilafi yang di antara kita itu berbeda-beda, cukup toleransi saja. Tidak ada pengecualian, orang boleh mengingkari kemanusiaan, orang boleh menyimpangi keadilan, orang boleh merusak. Karena merusak itu bertentangan dengan kemaslahatan. Inti ajaran agama itu membangun kemaslahatan. Maslahah, apa itu maslahah? Maslahah itu kebaikan yang mengandung manfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan banyak orang, itu maslahah. Dan semua agama meminta umatnya untuk memperbanyak kemaslahatan, bukan justru merusak. Jadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana memperkuat terwujudnya perdamaian? Jawabannya adalah perkuat wilayah inti dari ajaran agama. Ini harus dijaga betul nih. Menebarkan kasih sayang, melestarikan lingkungan, menghormati yang tua, melindungi yang muda, wujudkan kedamaian. Oh, ini semua di wilayah inti. Tantangan bagi umat beragama, siapapun dia, adalah kemampuannya memilah mana ajaran-ajaran yang usuli dan mana yang furui. Itu pertama, tantangan bagi setiap kita. Yang kedua, setelah kita mampu memilah itu, maka ada upaya bagi kita semua untuk lebih mengedepankan wilayah ini, wilayah universal itu. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah kemajemukan. Kita tidak hanya hidup di wilayah, di komunitas, di lingkungan yang homogen saja, tidak. Karena manusia itu makhluk sosial, dia pasti berhadapan. Kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi itu kan kerjasama. Apa batasannya? Kita boleh bekerja sama dengan pihak lain. Apa ya batas? Dan pertanyaannya gitu ya. Apa sih batasan kolaborasi itu? Kembali saja kepada ajaran agama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
ta'awun, kerjasama. Agama mengajarkan kamu bekerja sama kalau itu menyangkut kebajikan, kebaikan, dan ketakwaan. Takwa itu artinya mentaati ajaran-ajarannya. Saya memaknai perspektif moderasi beragama, memaknai ketakwaan itu adalah upaya menjaga inti dari ajaran agama. Karena di sini nih kita ditemukan di tengah-tengah perbedaan di antara kita. Kita disatukan, kita direkatkan. Jadi pengertian menyatukan itu hati-hati, maknanya bukan menyeragamkan. Menyatukan itu bukan menyeragamkan. Bukan menjadi satu dalam pengertian seragam, dan itu mustahil, itu melawan takdir Allah. Nggak bisa. Menyatukan itu maksudnya di tengah-tengah yang berbeda-beda ini kita diikat dengan kesamaan cara pandang, nilai-nilai tadi itu takwa. Jadi kita boleh bekerja sama kalau kerjasama itu untuk ketakwaan dan untuk kebajikan. Baik, terima kasih tepuk tangan buat beliau Bapak Surman Hakim. Luar biasa ya, tadi 2 pertanyaan sudah terjawab. Saya tadi ya, maka berakhir sudah diskusi kita dan ngobrol kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum itu saya sebagai moderator mohon maaf bila banyak kesalahan baik berupa tutur kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan nih, sahabat perdamaian. Apakah dimaafkan? Dimaafkan. Luar biasa sekali tadi ya materinya, kita sudah mendengarkan, menyimak dan juga berdiskusi materi mengenai moderasi beragama melalui strategi kolaboratif untuk meningkatkan untuk menangkal ekstremisme dan melawan perdamaian di tengah dinamika global. Tapi saya mengambil satu quotes dari Karen Armstrong, mohon maaf. Bentuk toleran dan saling menghargai adalah dengan saling mengapresiasi. Gitu. Jadi tidak perlu saling berdebat, tapi cukup dengan saling mengapresiasi saja. Begitu, sekian dari saya.